Bangga gak sih? Milo baru punya tim baru juga loh. Iya, baru Detachment announce juga kan? Chaos ya. Untuk Eh, turnamen berikutnya. Itu dia. suka sekali saya yang seperti ini. Hampir saja. Turnamen apa tuh Kak Doge? PUBG Mobile dong. PUBG Mobile pastinya. Huf. Untung masih ada rem otomatisnya. Keringat saya sudah sebesar biji jagung. Hampir saja saya sambut Karena ya. belum ada announcement dari official nih. Belum nih. Kita tunggu saja nanti ya untuk update terbaru lagi seputar turnamen PUBG Mobile. Karena turnamen ini Chaos. jaraknya tuh padat semua. Chaos sudah punya tim. Oh, udah. Masa Biwa nggak boleh? Dikit gak asik. Harus gak sih, ya kan, buat turnamen PUBG Mobile berikutnya. Tapi kali ini, Miramar terakhir sekaligus penutup di hari Jumat yang alhamdulillah indah ini. Karena tim Indonesia cukup mendominasi dan bergerak dari selatan menuju ke arah bagian utara. Teman-teman semua, selamat menyaksikan. Yes, dari selatan ke utara dan dari LL ke Tore Ahumada. Sudah pasti banyak tim-tim yang diunggulkan untuk di flight path seperti ini. Ada beberapa tim seperti yang pengen turun di area LL-nya mereka, sampai ke bagian area utaranya juga. Dan seharusnya Miramar tidak akan ada tempo yang begitu signifikan berbedanya dengan game sebelumnya. Karena balik lagi, poinnya masih riskan satu sama lain. Masih gap poinnya nggak begitu jauh, jadi pasti semuanya akan bermain aman untuk di awal-awal. Sebentar, ini kok kursi saya turun ya? Bukannya kayak orang bingung lagi nengok kanan, nengok kiri. Gue sorry ini orang topik. Aduh coba kerekam lucu banget tuh. Gue bingung kok gue jadi sama kepala gue sama Windy, kursi gue tuh. Ya Allah. Kok bisa sih ganti sih kayaknya nih gue nih besok. Bawa kursi sendiri nih dari rumah. Turun loh dia Win. Kok bisa ya? Lagi gak dipencet tombol apa-apa kan? Ya gak pencet Turun apa. sendiri. Kawi. 5 game kita aman loh. Aman loh dari Iya tadi. kan game ke-6 kayaknya sudah mulai lelah kursinya. Sabar ya kursi. Sabar ya. Saya kira permasalahan saya cuma sama kancing. Tapi kursi juga. Aduh. Kita balik ke game lagi teman-teman semua ya. Ada beberapa perubahan drop zone. Dingo Xavier bermain di bagian Los Leones kali ini. NKT bermain Puerto sebelumnya kosong. Sedangkan tim-tim Indonesia lainnya kita lihat bikin Rontap di bagian tengah. Trigotap ke arah bagian El Azhar. Dan tadi ke arah bagian utara ada RRQ dan juga Semor Team ya seperti biasa. Betul, masih sama ya, belum ada perubahan yang signifikan untuk di game kali ini. Menyambut game yang terakhir juga sebelum kita memulai lagi hari yang baru di esok. RRQ rekor 21 eliminasi dengan 6 placement poin membuat mereka menjulang tinggi sekali sih. 27 poin yang dikumpulkan oleh tim RRQ di game yang sebelumnya. Dan target pun juga masih ada, masih berlanjut juga untuk tim Alter Ego. Kalau ingin mengalahkan juga rekornya dari tim RRQ 123 poin. Aduh ini kenapa sih? Kursinya kenapa sih? Win. Masih turun lagi. Turun lagi Win. Kursinya turun lagi. Aduh harus rekor sih ini sih. Kursinya turunnya tuh kayak pelan-pelan gitu ya kan? Lo tau ini gak sih kayak apa namanya hidrolik mobil? Iya. Bukan gue udah setara sama lu lagi. Aduh lucu banget ini sumpah. Bentar saya akan ganti kursi dulu guys. Silakan dilanjut Windy. Oke terima kasih ya. Dan sembari Eldoge sedang menukar kursinya, kita melihat juga di kursi penyetir kali ini dipegang oleh seorang Nerpeko. Kembali di highlights lagi, kembali di remind lagi untuk kita semua bahwa Nerpeko baru saja memberikan rekor yang terbarunya sepanjang PMSL berlangsung dengan 12 eliminasi. Untuk di satu gamenya saja untuk seorang Nerpeko. Luar biasa sekali ya, dan saya sudah ganti kursi. Sudah aman nih harusnya nih. Kita melihat sekarang tidak banyak pergerakan sih ya, tapi poin Nerpeko tadi tuh sangat luar biasa. Karena dengan itu berarti rekor baru terus tercipta. Dan ini harusnya menjadi semangat buat player-player lain. Kalau mereka nggak boleh berhenti. Dengan rekor-rekor yang sudah ada, mereka masih bisa kok break the limit lagi ya kan. Kayak yang dilakukan oleh Nerpeko tadi. Betul, dan yang masih kita harapkan juga pastinya ke semakin banyak lagi tim-tim yang mungkin dirasa kurang baik mereka mainnya selama 2 hari ini. Mereka bisa step up lagi, yang penting game poinnya pun terjaga, tidak terlalu jauh lagi sehingga mereka tidak akan kesulitan ketika kita berbicara untuk masalah last chance-nya. Tapi Zona mengambil kebagian dari selatan, ini zona-zona seperti ini membuat kita khawatir nanti ending circle-nya akan ngambil ke kota LL. Itu dia, kalau sudah LL berarti lemau ya. Sudah tidak bisa lagi ada perang-perang close combat yang indah. Karena di LL tentu akan banyak kompon-kompon yang ada di sana. Tapi
Satu hal yang menarik adalah Talon, mungkin ini adalah map bagi mereka karena mereka begitu mudah untuk melakukan pergerakan. Baru kita bahas Talon, lihat sudah bergerak, Yoru dan kawan-kawan, bahkan Linux dan juga Mystery sudah sampai ke rumah Dewa yang ada di bagian dari selatan Los Leones. Jadi pergerakan tengahnya begitu cepat dari Talon. Bisa kita lihat kali ini weapon of choice mereka juga cukup baik, tapi FaZe Clan mereka detailing oleh Roy yang bandel sekali pakai Beryl. Dia coba melakukan tembakan, tidak ada damage yang signifikan. Justru dia yang terkena tembak lebih sakit daripada player-player FaZe Clan lainnya. Betul, dan jangan terlalu offside kondisinya untuk seorang Balak karena nanti akan mungkin dibalas oleh tim Vaze juga. Tapi tidak hanya seorang Balak, tapi Noah pun ingin melakukan hal yang sama juga, mendapatkan knockdown-nya terhadap rotasi yang sedang dilakukan oleh tim Vaze Clan saat ini. Tapi untungnya nggak ada korban jiwa satu sama lain, masih sama-sama prima dengan 4 playernya mereka. Tapi Vaze Clan sudah menghentikan kendaraannya, sudah transit mereka di dalam area compound yang mereka inginkan. Mungkinkah akan ada balasan dari tim Vaze, tapi sejauh ini kayaknya masih belum ada. Masih aman untuk mereka yang bermain di bagian area sekitaran terluar dari kota LL-nya. Gue suka sih Roy jadi bersemangat untuk mencari pundi-pundi eliminasi. Mereka nggak lagi yang cuman gerak-gerak aja, nembaknya nanti kalau benar-benar bisa dapat knockdown ya kan. Jadi ngambil resiko bisa kita katakan. Tapi tetap tadi akhirnya gagal untuk mendapatkan player-player dari FaZe Clan. Berarti mungkin saja last chance besok Roy akan lebih berevolusi atau bahkan ya revolusi, kata-kata yang lebih cepat karena cepat bisa kita katakan ya. Namun kita berpindah lagi tadi sedikit melihat Todak yang melakukan pergerakan, Sarsia juga melakukan pergerakan kali ini. Berarti saya ya sejauh ini masih sama ya. Kita membahas perang yang kita harapkan atau mungkin fight-fight yang brutal yang bisa kita harapkan tidak terjadi. Banyak kan tactical lagi-lagi ya, bahkan sampai game terakhir di minggu yang pertama. Menurut gue ini bukan lagi tentang behavior karena harusnya masih sama sedikit sama dengan seperti yang ada. Tapi memang udah kecenderungan player saya sih seperti itu. Ya, dan itu yang membuat mungkin akan semakin lebih menarik lagi kalau misalkan ada variabel yang berbeda lagi yang coba diterapkan dari player-player SEA-nya. Tapi berbicara player, kalau misalnya kalian melihat untuk susunan line up dari masing-masing tim itu, banyak beberapa tim yang dulu memang itu sebagai coach saja ataupun head coach-nya mereka, tapi sekarang mengisi jajaran line up untuk playernya. Kalau dari Kadoge sendiri ini kan kita sering melihat ya untuk Boom ya mungkin ya. Ken bermain untuk mengisi line up-nya Boom. Itu kira-kira akan seberpengaruh apa aja untuk tim itu sendiri? Berbicara pengaruh, gua rasa nggak mungkin instan ya. Karena bagaimanapun ketika head coach yang beda porsi latihannya pasti nggak akan semaksimal kalau playernya yang main maksimal gitu loh. Tapi gua rasa apa yang didapatkan oleh Ken ya, kalau kita menjadikan contoh dan apa yang sudah diungkapkan dia juga, mau melihat problem secara real time. Itu yang menjadi satu hal positif. Berarti apa? Berarti penyelesaiannya tidak lama untuk bisa dilakukan. Dan terbukti Boom juara di season lalu ya kan? Iya benar. Karena itu dia yang dilakukan oleh Ken. Selain dia juga mantan dari pro player ya, jadi bukan kayak coach yang ya udah jadi coach aja, tapi dia juga memang pemain gitu loh dari PUBG Mobile itu sendiri. Namun kalau secara general ya mungkin kita berbicara PUBG Mobile ke depannya, gua rasa coach yang bisa bermain itu sangat baik gitu loh. Karena apa? Dia bisa merasakan betul bagaimana kesulitan atau hambatan dari timnya dengan pengalaman yang dia lakukan juga. Itulah jujur, ini kan pandangan gue ya, orang lain bisa beda, terserah silahkan. Itulah kenapa gue jadi analis, gue juga main FTFT, walaupun ya adik-adik guanya, tapi gue tahu oh permasalahannya di sini. Oh kenapa dia mainin bukit ini seperti itu. Jadi ya itu gue rasa yang membuat ketika orang mau counter gue, bro gue main gitu loh. Walaupun gue gak jago tapi gue main gitu. Tapi ini dia RRQ, Leon Pang. Wow, Leon Pang. Ini eliminasi pertama dia di PMSL Summer kali ini. Karena knockdown yang tadi di game sebelumnya tidak jadi eliminasi dan asa pun tumbang. Bigetron menggunakan strategi kandang burung atau sangkar burung di tempat titik yang berbeda. Ini kayak tadi mau diupayakan oleh Voin, tapi nggak berhasil di game sebelumnya. Justru RRQ yang sekarang menjadi korban bagi Bigetron. Betul, dengan kontribusi dari seorang Genfos dan juga seorang Leon Pang yang bisa mendapatkan 2 confirm point eliminasi. Dengan dipulangkannya 2 pilar dari tim RRQ, dan kita masih bisa melihat juga dari tim RRQ sudah melakukan pergerakan coba untuk berpindah kembali kondisinya agar semakin mengamankan posisi dari tim RRQ. Tapi di utara pun juga nampaknya masih banyak tim-tim yang belum masuk ke dalam area zona saat ini. Ada Judo02, PEA dan juga Morph yang masih mencoba untuk bisa masuk lagi, tapi zona lagi-lagi zona. Ini zonanya nyebelin banget, selatan, bener-bener selatan. Ini kalau kata Partona,
kan ini update Miramar baru ya. Ya masa nggak ke gua? Kan kalau nggak truck stop ya Partona. Ya kan? Partona. Tadi utara udah nih. Udah. Selatan Partona bilang gua mau dong masuk ke apa istilahnya show screen-nya dong. Masuk Biar gua screen juga time-nya. dapet screen time. Iya, dan itu dilakukan oleh PUBG Mobile kali ini. Tapi gue melihat Bigetron satu tumbang, ada Infinity seperti yang mengganggu pergerakan mereka, atau entah Yudo O2 ternyata yang datang ke sana, dan Leon Pang bahkan yang tumbang. Leon Pang yang masih butuh banyak pengalaman dan juga tentunya waktu bermain, kali ini harus tumbang di tangan Yudo O2 yang bahkan mau ending aja tetap granat loh. Abby Duar. Abby. Itu dia ending untuk Leon Pang. Poin pertama masuk ke Yudo O2. Betul, berarti dari tim Yudo O2 mereka datang dari belakang dari tim Bigetron sehingga tidak bisa dikondisikan situasinya, membuat dari seorang Leon Pang dipulangkan sudah 1 poinnya untuk tim Yudo O2. Dan kita melihat juga rotasi dari dua tim Indonesia antara Alter Ego dan juga tim Voin. Hampir adanya gesekan, hampir adanya crossing rotation, tapi untungnya dari tim Alter Ego mereka memilih bermanuver berpindah ke bagian sebelah kiri, coba untuk menjauhi jangkauan dari tim Voin. Tapi sebenarnya untuk kondisinya dari posisi tim Alter Ego maupun dari tim Voin, depannya pun juga sudah mulai rame, semuanya keisi Kak Doge. Itu dia, karena bukit-bukit tersebut sudah diisi oleh tim-tim lain yang tadi begitu cepat dalam pergerakannya. Tapi inilah yang menarik di Miramar terakhir dengan zona yang sulit. Tentunya banyak tim lebih berpikir gua harus dapat wilayah play zone, gua harus dapat wilayah yang enak, karena gue juga berpikir akan banyak tim-tim utara yang sulit bergerak ke sini. Kalau gue udah setup, gue bisa tembakin mereka dengan mudah. Itu gue rasa yang banyak di benak para player kali ini, dan terbukti pergerakan mereka begitu masif dari tadi ya kan. Bahkan cutting ke arah bagian Bigetron juga nggak perlu lama. Yudo O2-nya bergerak juga, pun juga Infinity tadi dan Voin Donkey. Sepertinya mengingat Miramar tadi tidak maksimal bagi mereka, tidaklah mereka paksakan lagi menggunakan strategi split yang begitu berjauhan, kembali melakukan perapatan di kompon. Tapi gue senang tetap mengirimkan seorang Boboho lagi-lagi Igel yang sangat komplit satu ini berputar ke banyak arah. Untuk apa? Untuk memetakan, tentunya tahu informasi di sekitar mereka, dan Boboho memisahkan diri. Ini cukup baik untuk vision bagi tim Voin, tapi yang gue khawatir kalau Boboho di kontes, karena akan datang more tim yang dekat dengan mereka bergerak dari bagian kanan atas. Betul, apalagi dengan zona yang seperti ini, Nah, kayaknya sih niatannya Boboho untuk menjadi sebuah gatekeeper dari tim Morph. Karena memang untuk entry-nya pas banget, tepat di depan mata dari seorang Boboho. Memang berjauhan dengan 3 player lainnya di tim Voin, tapi Boboho yang saat ini memiliki angle yang paling clear untuk bisa mendapatkan knockdown-nya terhadap tim Morph. Tembakan pun terpantau, seharusnya itu menginisialkan bahwa Boboho sudah membuka kembali tembakannya ke tim Morph yang sedang bergerak dari seorang Hulk 2K. Itu dia ya, memang ada pergerakan-pergerakan yang sekarang benar-benar harus dikondisikan, bisa kita katakan ya, nggak boleh nekat. Itu dia, karena nekat itu juga membuat tentunya makin dekat dengan lobby, dan itu tadi yang terjadi. Akhirnya Morph-nya berputar, Boboe juga nggak melanjutkan tembakan-tembakan yang tidak diperlukan, tapi kita berpindah ke arah sisi yang lainnya 180 derajat. Sekarang kita flipping ke arah bagian barat, di mana Sam9 coba masuk, ada Talon yang ada di bagian depan mereka, tapi gue lihat Talon makin menjauh juga, berarti RRQ yang mendekat kali ini. Kenny melakukan tembakan, ada hit tadi yang masuk ke arah badan seorang Nerpe, kontak headshot atau body shot. Namun untungnya belum menumbangkan kedua player RRQ yang terakhir tadi berhasil masuk ke dalam zona. Ada Face Clan yang mendekat juga, Todak pun juga demikian. Lihat ini yang gue katakan, lambat masuk di zona seperti ini tentu akan banyak peluru yang mengamati, yang memang memberikan damage. Tapi Nerpeko juga tumbang, RRQ satu orang lagi yang tersisa, Face Clan juga tumbang. Tim-tim lambat sama dengan Mokat. Waduh. Wow, ini menjadi bahaya sih bener, yang terlambat masuk. Langsung semuanya shot shot didapatkan oleh tim lawan mereka. Tapi nampaknya Sam9 kali ini sudah mengungguli dengan 1 poin pertama mereka. Dan di bagian sisi lainnya Yudo O2 berani sekali mereka melintas di area terluar dari tim Bigetron. Dan Elias Luxi pun apakah tidak tinggal diam, langsung turun dia dari kendaraannya, langsung memberikan tembakannya juga, merupakan sebuah sinyal tembakan zoning out. Biar nanti Yudo O2 bergerak di area yang berlawanan, tapi RRQ pun juga pulang menjadi tim pertama yang harus dropping out too early di game yang terakhir. Nice try, tapi setidaknya poin sudah cukup untuk berangkat langsung ke Super Sunday. Memang harus balance, setelah perform begitu gemilang, kasih kesempatan buat yang lain lagi, bisa kita katakan. Tapi RRQ mudah-mudahan istirahat cukup, besok juga nggak perlu main, jadi bisa untuk istirahat lebih banyak lagi dan siap di Super Sunday yang pertama. Tapi kita berbalik ke arah bagian peperangan. Todak
Ini juga butuh untuk mengumpulkan poin lagi, bahkan masih di angka 39, masih jauh dari angka-angka besar dari poin yang bisa didapatkan. Sementara kali ini Todak akan dikontes oleh Bigetron. Genfos sendirian, dengar ada pergerakan mobil, akan melakukan tembakan dengan sebuah effort kali 4. Easy itu Genfos, gua yakin lu bisa. Tapi ternyata gangguan seperti yang tadi dari Bluzzer atau tembakan dari tim yang lain membuat distraksi. Genfos tidak jadi melakukan sebuah follow up tembakan yang lebih besar. Bahkan satu kawannya juga tumbang, Bigetron. Ada balasan yang diberikan memang karena bagian Yudo Auto ini menyulitkan BTR banget game kali ini. Benar-benar ngasih kesulitan bagi tim BTR. Satu persatu porak-poranda. Untungnya ada ending lagi yang dilakukan dan Bigetron hanya menyisakan 2 active player saja saat ini. Ya, tapi yang ditakutkan juga ketika fight-nya mungkin selesai itu ada Todak juga yang mungkin sudah aware. Dia mendengar adanya keributan yang terjadi. Bagian sebelah kiri pun yang ditempatin oleh seorang Satares pastinya menjadi sebuah area jangkauan untuk tim Todak itu sendiri. Dan kita bergeser juga untuk melihat dari tim Roy kali ini. Masih ada dengan player aktifnya mereka untuk Roy dengan 4 anggota mereka. Coba untuk membuka kembali perangnya. Kah dengan tim Sersia tapi masih hanya melakukan upaya pengintaian saja. Belum ada tembakan langsung tapi Todak akhirnya lebih memberanikan dirinya mereka untuk langsung nge-push, rushing in langsung ke dalam barrier dari tim Semnan kali ini. Dan Kenny coba untuk mengcook satu buah granat dilontarkan ke bagian depan. Apakah akan berhasil dan granatnya Kenny nampaknya belum bisa mendapatkan knockdown ke salah satu player dari tim Todak kali ini. Tapi tidak boleh berlama-lama, mereka masih ada 200 meter untuk masuk ke dalam zona high toss Nate ke arah bagian Sam9. Tapi tidak kembali lagi mendapatkan sebuah knockdown. Dep akhirnya tumbang oleh seorang Iftar. Itu adalah collecting elimination. Karena memang sudah knockdown sedari awal. Iftar, Tam, dan juga Real akan mulai maju ke arah bagian depan. Mulai mencari, mulai tailing. Tapi Sam9 logis, mereka masuk lebih awal. Mereka punya compound kali ini, tapi Talon sudah menjaga. Yuhai terkena beberapa tembakan. Red Face Cook sebuah nade kali ini memanggil Yoru, memanggil Misery, dan juga Linux untuk fokus ke arah bagiannya. Nade yang terlalu matang tidak memberikan sebuah knockdown. Red Face berpindah ke arah bagian kiri, bergerak ke arah bagian kanan. Ada tembakan dari bagian belakang oleh seorang Yoru, melakukan tembakan dengan sebuah Uzi. Di bagian bawah ada satu orang lagi. Ayo bisa Red Face, kamu pasti bisa. Uzi di reload. Ini membuat kali ini kesempatan bagi Semnan untuk melakukan healing. Sayang sekali tidak cepat tadi tim Talon untuk melakukan sebuah penggerbekan. Kenny bahkan sudah melakukan flank. Kita belum lihat Yoru ada di bagian mana. Ternyata di bagian bawah. Yoru lu bisa pasti tembakin Kenny dari bagian bawah. Tapi Kenny juga cerdas. Langsung mengambil off angle untuk tidak terkena. Bahkan Red Face. Oh no. This will be quite easy. Tapi what? Misery save the day. Yoru hati-hati. Ini masih bisa menjadi momentum bagi tim Talon memenangkan fight atas Sam9. Betul, backup yang begitu sigap datang dari seorang Misery dan ini dia untuk seorang Yoru mendapatkan seorang Yuhai tanpa adanya perlawanan dan DPS versus DPS dan akhirnya Yoru finish the game untuk tim Talon dan membuat Sam9 pulang di hashtag yang ke-13 dengan hanya membawa 2 poin eliminasi. Pangeran Cima, ini bos. DBS-nya nggak ada obat, M4-nya on point. Tapi jangan lupa, sebuah bantuan, sebuah porsi permainan dari Misery yang sangat baik. Mini 14 yang langsung bisa melakukan covering itu ya guys ya. Ketika Anda menjadi gua cover dari bagian belakang, jadi kayak Misery. Jadi kayak Misery. Tidak menjadi apa ya, cover yang malah ngelihat ke tempat yang lain, tapi yang bisa membahayakan Red Face akhirnya di backup dan sangat baik permainan Talon tadi. Betul, itu tektokan yang bagus banget diperlihatkan, dipertontonkan oleh tim Talon. Dan kita masih fokus juga untuk melihat keberadaan dari tim Vasclan, tim Roy, tim Sersia kali ini. Adanya barter utility yang coba dikokang dari kedua belah pihak. Ada Tufts dan juga Megamind yang saling mengokang granatnya mereka. Tapi nampaknya tembakan begitu menyakitkan, membuat tiba-tiba 3 playernya tim Roy dibuat berjatuhan. Bangkit sudah, jatuh lagi, bangkit lagi, jatuh lagi. Tapi Jimin coba untuk kembali mundur lagi, coba untuk regroup dengan posisi seorang player tim Roy lainnya. Tapi pressure pun nampaknya bertubi-tubi, diberikan lagi, dipress lagi oleh tim Sersia kali ini. Roy, Noah, mau kemana kamu Noah? 2 melawan 3 kali ini kondisinya dengan ada lemparan granat. Semakin terbuka juga kondisinya, saatnya knockdown dan akhirnya yang terakhir di backup dengan sangat baik oleh seorang Megamind membuat Roy sukses di wipe out semuanya oleh tim Sersia. Game kedua setidaknya dalam benak gue melihat Megamind begitu berimpact, begitu memberikan peran untuk permainan dari tim Sersia. Tapi kita berpindah ke arah bagian Face Clan yang lari ke arah bagian compound karena 1 player saja di sini. Backup sudah datang memang, tapi pemain-pemain NKT begitu banyak. Bigetron, nice try.
mempunyai 6 poin itu sudah cukup baik, mengangkat lagi poin mereka. Tapi NKT kita berpindah ke bagian fight dengan FaZe Clan lagi. Setelah tadi satu knockdown terjadi, Nate dilempar lagi, Mela menjadi last man standing dan NKT masih punya powerhouse yang begitu tinggi. Mr. Joe dan kawan-kawan bisa saja kalau mau melakukan push, tapi gue bingung. Tidak ada upaya push yang mereka lakukan. Padahal mereka punya 4 player, Windy. Ya ini yang masih menjadi kebimbangan mungkin dari sisi tim tersebut. Dan kita masih fokus juga untuk di bagian area lainnya. Seharusnya yang paling aman sekarang kondisinya tim The Xavier. Kita nggak melihat tim The Xavier sedang fight, mereka belum mendapatkan poin sama sekali. Tapi kita bergeser juga melihat tim Bowen akhirnya sekarang dipaksa untuk aktif oleh tim Xerxia. Dikerumunin massal oleh tim Xerxia, tapi nampaknya Rezak coba untuk memberikan beberapa jiggle-nya masuk ke dalam mobil, keluar lagi. Tapi nampaknya Rezak ditumbangkan, diapit oleh 3 player sekaligus dari tim Xerxia, membuat Rezak tidak berdaya kondisinya oleh tim Xerxia. Sayang banget tadi udah cukup baik pada permainannya, tapi Bobo juga tumbang. Aduh, lagi-lagi ketika point split. Ini masih jadi masalah, berarti ini akan menjadi sebuah catatan tentunya bagi Voin di Super Sunday yang pertama. Split is not your option, atau ketika menjadi opsi berarti apa kurangnya, harus apa yang diperbaiki, karena 2 game Voin melakukan split, 2 game juga mereka gagal mendapatkan poin tinggi. Walaupun sekarang masih ada 2 player, tapi setidaknya tadi fight yang kalah ke arah Xerxia membuat mereka makin dekat dengan lobby. Tapi Mela tidak, Mela dapatkan 2 pemain dari tim NKT di porak-porandakan. Triple F mau melakukan sebuah balasan, untungnya bisa untuk menyelamatkan satu yang tertumbangkan, tidak jadi eliminasi bagi tim FaZe Clan. Betul, dan diam-diam sudah mulai banyak tim-tim yang dibuat pincang dan juga rontok kali ini. Alter Ego pun melihat tim Talon, Mor pun melihat dari tim Xerxia kali ini, dan bahkan Rocky masih bisa memberikan balasan lagi. Lobby X di knockdown oleh seorang Rocky. Terknockdown kondisinya, apakah confirm point eliminasi dilakukan? Tapi nampaknya tidak begitu mudah, mengingat ada Morph juga yang jaraknya dekat banget dengan Xerxia maupun dari tim Bowen. Di bagian belakang sepertinya Zai-nya udah mulai knockdown, tapi akhirnya Rocky tergerus dengan Blue Zen pulang. Sudah 1 playernya, tinggal Zeta yang sekarang menjadi tulang punggung terbesar untuk tim Bowen Donkey. Zai masuk ke line up kali ini belum memberikan impact, bisa kita katakan ya, untuk tim Warp sendiri. Tapi setidaknya akan ada banyak pengalaman tentunya. Masih ada kesempatan untuk bermain di game kali ini juga untuk mendapatkan eliminasi yang dibutuhkan. Karena kita tahu Zai itu adalah seorang hard hitter dari Indonesia. Bahkan beberapa kali atau dulu kalau kita boleh ambil track record lagi, sempat menjadi istilahnya perdebatan. Tembakan yang begitu suspicious. Tapi dengan tidak terbuktinya, dengan adanya sistem anti-ban atau anti-cheat dari PUBG Mobile, berarti tidak terbukti adanya cheating yang dilakukan. Oleh karena Zai, menurut gue masih menjadi harapan bagi Morph untuk bisa memporak-porandakan lawan. Berpindah kali ini karena bagian PA Traxi berputar di sekitaran Zeta. Ada Xerxia juga yang masih menjaga. Zeta masih memupuk asa bagi tim Void Donkey. Tapi tim Morph datang, Zeta membuka tembakan. Not an ideal situation. Nate di-cook, Zai ini ke momen bagi Anda. Nate dilempar, Flippy justru tumbang di tempat yang lain oleh tim Xerxia. Membuat kali ini, wow! Datang tim-tim lain kah? Ternyata bukan, itu satu player Morph yang lainnya. Tapi Zeta terkena granat. Granat yang kedua dilemparkan justru Arzi yang ke arah bagian Morph kali ini. Knockdown karena player Zeta dari Morph. Zeta melakukan healing, tapi Nate-nya dekat. Bahkan Zero datang. Ini membuat Void Donkey harus puas di stake yang ke-9 dengan hanya 1 eliminasi. Betul, 97 poin berarti berimbang ya. Poinnya Void dan juga tim Bigetron sama-sama terhenti di angka 97, tapi di bagian pertengahannya lihat. Sekarang kita yang terakhir mengetahui bahwa Vampire ada di hashtag yang ke-8 dengan total 80 poin. Tapi dengan Xerxia yang tinggal 1 player, ini membuat mereka mungkin agak semakin sulit lagi untuk mengalahkan poinnya Vampire, kecuali mungkin The Xavier. Masih banyak kemungkinan mereka mendapatkan zona, mereka mendapatkan sebuah compound. Dan target mereka adalah 15 poin kalau ingin lolos langsung ke babak Super Sunday. Tapi walaupun sama-sama logonya berwarna merah, tapi kayaknya NKT kali ini lebih diunggulkan karena dia berhasil bisa mendapatkan 1 knock-end-nya terhadap 1 punggawa dari tim Talon. Tapi berbeda ceritanya dengan tim Alter Ego, mendapatkan knockdown-nya mereka, tapi ini dia duel antara Urzi dan juga seorang Hook 2K. Granat Hook ternyata granat dari seorang Hook lah yang terlepas, membuat adanya damage yang masuk ke dalam dirinya sendiri. Blunder yang seharusnya tidak perlu, bisa kita katakan ya, tapi granat dari Morph memberikan damage yang besar lagi. Ini dia Zero lagi-lagi menjadi game changer, and that's it. Xerxia pulang oleh Nate yang dilemparkan oleh Morph lagi-lagi. Zero
Zero played really well, tapi PEA ganggu. Apakah PEA juga bisa untuk dihentaskan oleh tim Morph itu sendiri? Sementara tadi gue lihat di bagian Elimination Fate, Alter Ego sudah memporak-porandakan beberapa player dari Talon 2, bahkan sudah mereka tumbangkan, dan kali ini masih memiliki playzone, masih memiliki tempat yang enak. Sementara Searchia, sisa player 21 kurang 4, 17. Harus Chicken dan juga 5 eliminasi. Masih ada kesempatan juga bagi, Dingo Xavier maksud saya, untuk bisa mendapatkan sebuah poin mengejar Vampire. Tapi Alter Ego juga lagi sangat ganas-ganasnya. Jadi mungkin untuk Chicken pun tidak mudah bagi Dingo Xavier, tapi kita masih melihat bagaimana Morph kalang kabut dengan beberapa granat yang dilemparkan PEA. Tapi PEA seperti agak aneh, tarik ulur, melakukan split kali ini, dan zona. Wah, Dingo Xavier doa apa semalam mereka? Apakah benar bisa mengejar Vampire atau tidak? Tapi AE baru saja meratakan semua player dari tim Talon. Wow, ini selatannya Alter Ego sudah clear banget, backline-nya kejaga dengan sangat baik. PEA pun juga kayaknya nggak akan langsung ngambil posisi tim Alter Ego, mereka punya pilihan lainnya. Entah akan nge-follow seorang Kidoka yang fokus ke Morph team, atau mereka akan coba untuk straightforward aja langsung ngambil ke bagian area center zone. Tapi balik lagi, Traxi nampaknya digempur juga habis-habisan dengan tembakan-tembakan bertubi-tubi yang datang juga dari sisinya tim Morph kali ini. Di bagian si lainnya pun nampaknya Blaze agak sulit memberikan backupnya, masih terbatas juga angle yang dimiliki dari tim PEA kali ini. Tapi split pun dilakukan juga oleh Morph kali, tapi nampaknya kamera pun berpindah kembali. Ingin melihat fight lainnya pastinya untuk seorang Shadow. Akhirnya memberikan bayangan pertamanya untuk tim NKT. 1 poin pertama akhirnya pecah untuk DX di stage yang kedua. Tapi nampaknya what happened ayah naon kali ini PEA nampaknya coba untuk menggempur, tapi harus kita melihat juga defense-nya mereka luar biasa. Kido pun hampir tumbang dengan low HP-nya kali ini. Dan di bagian sisi lain akhirnya PEA pun rata. Morph team masih ada, tapi bukan kabar yang begitu menggembirakan, mengingat bagian belakang ternyata The Xavier yang bisa menjadi pengakhir perjalanan bagi Morph team di hashtag yang keempat ataupun yang kelima. The Xavier udah 5 kill nih. Oh iya. Howie, Chicken, apakah bisa mengejar dengan 10 poin lagi? Entah Chicken, entah hashtag 2 dengan eliminasi yang bertambah. Kita nggak tahu karena gue masih pengennya AS yang Chicken. Oke, kita berlanjut lagi. Kali ini teman-teman, sebuah peperangan akan kembali berkecambuk. Karena ini adalah stage akhir yang tentu akan menentukan siapa akan mendapatkan kemenangan game yang terakhir. Dan tentu tidur paling nyenyak. Tapi dengan kalkulasi kasar gue, Alter Ego sudah mendapatkan poin baru tertinggi di grup stage dalam sebuah minggu. Karena eliminasi mereka sudah besar dan placement saja sekarang minimal sudah mendapatkan 5 placement. Wow, rekor kembali lagi terjadi di hari ini. Dan Alter Ego sudah mengalahkan rekornya tim RRQ untuk di season lalu dengan poin tertinggi untuk di liganya di minggu yang pertama. Sama-sama minggu pertama juga berarti ya? Itu dia, group stage untuk minggu yang pertama kembali ada rekor yang pecah terjadi. Tapi kali ini kita lihat bagaimana pengamatan dari Boychill. Aduh, sayang sekali tidak maju sedikit lagi. Hati-hati Boychill, peluru sudah sangat terbatas. Tapi Alter Ego menguasai zona dengan cukup baik. Ada Mr. Joe di bagian kiri juga yang harus dihentaskan terlebih dahulu. Karena kali ini 4 melawan 4-1. Ada 1 dari Mr. Joe dan 4 dari Dingo Xavier. Tentu membuat Alter Ego tidak boleh lepas fokus. Bahkan ada tembakan yang tadi mengenai Neti, tadi mengenai Rosemary. Okta bergerak juga. Selamat, 4 player kembali lagi survive dari Alter Ego Ares. Betul, ini kayaknya Alter Ego akan coba menyisir ke bagian sebelah kiri-kiri lagi. Ada seorang Mr. Joe karena memang mereka nggak bisa rushing forward langsung ngambil area open di centernya, akan ketemu juga dengan tim The Xavier. Dan so far mereka masih memiliki area compound yang cukup nyaman. Dan Boychill menjadi jangkar utama untuk dia mendapatkan area tertinggi dibandingkan untuk 3 player lainnya. Tapi zona semesta mendukung untuk The Xavier kali ini, Kak Doge. Vampire dak dik duk. Waduh, kata Vampire. Aduh, benar-benar 80 tidak cukup kan saya bilang. Minimal mungkin di angka 82 atau lebih tinggi lagi. Tapi kita lihat kali ini teman-teman sekalian, apakah Dingo Xavier bisa untuk mendapatkan hal tersebut? Karena Rosemary sudah mulai maju. Rosemary sudah mempunyai sebuah pertahanan. Mr. Joe akan kembali lagi terkikis sementara waktu. Kita lihat kali ini karena Blue Zone sudah mendorong ke arah NKT. Betul, dan tinggal hati-hati bagaimana setup dari tim Alter Ego. Bisakah dia mendobrak masuk, tapi akhirnya DX dapat. Oh, Boychill yang dapat. Boychill dapat the last man standing dari tim NKT. Bertambah lagi pun di poin eliminasinya mereka dan tinggal
Ini dia 4v4 fight terakhir antara DX dan juga tim Alter Ego. Ini dia, ini adalah fight yang sangat menentukan teman-teman semua ya. Karena 4 melawan 4 dan ini menentukan 2 hasil. Makin gilanya poin Alter Ego setelah menembus rekor, atau justru di Xavier akan lolos ke Super Sunday langsung dengan mendapatkan winner chicken dinner secara zona. Keduanya tidak diuntungkan karena akan menuju ke bagian tengah, tapi Rosemary melakukan tembakan, dia tertembak, tapi di bagian belakang Dio Xavier juga tertembak. Ada threat damage yang masih berimbang antara keduanya. Wow, tapi Boychill mau nggak mau pun juga harus turun sekarang juga. Zonanya udah bergerak dan bahkan Alpha low HP sana dibuat. Nampaknya tidak berdaya oleh tim The Xavier kali ini. Dan dua-duanya sama-sama bergegas untuk lebih maju lagi, lebih aman lagi. Tapi no, The Xavier mendapatkan satu lagi end ke dalam tim Alter Ego. Dan bahkan Rosemary yang dikonfirm menjadi sebuah poin eliminasi oleh tim The Xavier. Itu dia, karena memang terrain ini lebih menguntungkan kepada Xavier. Mereka punya vision lebih luas, bahkan granat lebih banyak bisa dilemparkan. Tapi The Xavier udah mulai memadat. Nate demi Nate dilemparkan kembali lagi, lihat banyak Nate yang dilemparkan, tapi tidak ada yang mengenai secara pasti. Nate yang ketiga juga dilemparkan kembali lagi. Please connect, tapi ada Nate yang dekat dengan Alter Ego Alpha. Tapi Shadow tumbang, 3 melawan 3 kali ini. Ini kesempatan bagi Alter Ego untuk bisa mendapatkan kemenangan. Namun lihat masih sangat getol keduanya. Membalas granat Octalo. Boychill low, Nate berikutnya bakal menumbangkan seorang Octa atau Boychill. Nate kali ini lempar lagi, Alpha low sekali. Masih bisa bertahan kah? Please Alter Ego lu masih bisa bertahan. Tapi tembakan dan majunya Xavier begitu gemilang. Bahkan Alter Ego tumbang, tinggal 1. Oh tidak, dan kemenangan bagi tim Tigo Xavier. Sekaligus Vampire tidak jadi timnya. Betul, karena The Xavier akhirnya di tengah poin-poin krusialnya mereka, 15 target mereka. Tapi kali ini The Xavier melampaui hal tersebut. Alter Ego pun juga melampaui.